Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Apoteker Normal. Teman-teman, bagaimanapun pahitnya perjalanan kehidupan kita, kita harus tetap optimis, jalani itu dengan ikhlas. Percayalah, pasti suatu saat akan ketemu akhirnya seperti apa. Ini adalah bagian dari skenario kehidupan yang dibuat oleh Yang Maha Kuasa. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena saya mengalaminya sendiri. Ketika saya udah istirahat kuliah, kemudian bekerja di salah satu pusat pertokohan di Bukit Tinggi, Pasar Atas Bukit Tinggi, yaitu pada toko sepatu yang hanya bisa saya jalani kurang lebih 1 bulan. Karena saya tidak bisa menerima kenyataan bahwa yang pemilik toko itu sangat tidak menghargai kita sebagai seorang manusia. Nah, setelah itu saya kan berhenti bekerja, kemudian dibawa sama teman bekerja sebagai kuli bangunan. Ini dinamika kehidupan yang harus saya jalani dan saya ikhlas menjalani, dan saya yakin saya bisa melakukan karena tidak mempunyai tidak perlu memiliki skill sebagai kuli bangunan. Beda halnya kalau kita sebagai tukang. Ini kan sebagai kuli bangunan, artinya sebagai anak buah lah, kurang lebih seperti itu. Nah, saya bekerja di salah satu proyek pembangunan kantor PLTA Bukit Tinggi yang berlokasi di belakang Balok. Nah, ceritanya adalah dia sebenarnya kantor ini udah ada, tapi kantor ini akan direnovasi total. Artinya bangunan lama dihabisi, kemudian dibangunlah bangunan baru. Nah, saya bekerja di situ di bawah sama tetangga. Alhamdulillah, kali pertama kerja tentu merobohkan bangunan yang sudah ada dulu. Dan saya punya cerita yang sangat menarik. Dan itu memang di luar prediksi saya. Kenapa? Ini kan merobohkan bangunan. Giliran merobohkan bagian bawah sih tidak ada masalah. Justru setelah seminggu saya bekerja, kurang lebih masuk minggu kedua, itu saya sama teman-teman mulai membongkar bagian plafon ke atas. Nah, saat itu pada pagi harinya tidak ada persoalan bagi saya. Justru persoalan itu muncul ketika saya sudah istirahat siang, kemudian makan. Nah, setelah makan kurang lebih masa istirahatnya 1 jam, dari jam 12 sampai jam 1. Saya waktu kita makan itu suasana agak gerimis. Hujan tidak terlalu lebat tapi gerimis. Nah, alhamdulillah setelah kita istirahat, kita lanjutkan pekerjaan, hujannya udah reda, saya ikut membuka plafon yang di atas. Atap-atap kita buka, ya kan. Kemudian bekas atap itu kan kalau kita congkel ada reng itu, dicongkel, kebetulan pakunya tinggal. Nah, saat itu naasnya saya di atas itu tergelincir, teman-teman. Untung karena refleks aja dan mungkin Tuhan belum menghendaki saya untuk pergi atau meninggal, refleks kaki saya nyangkut di bagian reng yang sudah terbongkar itu. Ada kayu besar itu kan, ada pakunya itu masuk di betis saya. Sementara seluruh badan ini udah jebol di plafon. Kepala saya udah ngadap ke bawah. Artinya kalau seandainya satu paku itu tidak ada, maka saya udah pecah kepala sampai di bawah. Nah, ini luar biasa skenario yang dibuat Tuhan. Akhirnya saya dibantu sama teman-teman, diturunkan. Kebetulan pula rumah sakit ada di samping itu, ya udah digotong ke rumah sakit. Alhasil kaki saya dijahit di betisnya. Tapi itu tidak mengurungkan niat saya untuk bekerja. Besoknya saya datang lagi, bekerja lagi. Bagi saya, sepanjang saya masih bisa melakukan gerakan,
melangkah, tidak terganggu, ya udah kita pergi aja bekerja lagi seperti biasa. Satu hal yang saya merasakan nikmat di dalam kerja kuli itu adalah ketika kita disiapkan oleh emak saya itu nasi bungkus. Teman-teman tahu nggak nasi bungkus kalau orang Bukit Tinggi atau orang Sumatera Barat lah ya. Itu sebelum dibungkus itu ada daun. Daun itu dipanaskan sedikit dengan api sehingga agak layu-layu seperti itu. Dan itu kalau dibungkus nasi, ya dah, panas, kemudian siangnya kita buka kita makan, itu nikmatnya luar biasa teman-teman. Dan itu yang saya rasakan. Alhamdulillah saya menikmati bawa nasi pergi berkuli, kerja kuli, siangnya makan, dunia ini nikmat. Dan saya jujur aja, orang yang bekerja di situ tidak satupun yang paham latar belakang saya. Yang paham latar belakang saya hanya yang membawa saya bekerja di sana. Dan saya bilang sama teman saya, tolong jangan bilang saya bawa latar belakang saya mahasiswa. Karena kita sama, bekerja sama di situ. Nah, sehingga rahasia ini ditutupi sampai akhir saya bekerja. Karena saya punya durasi, tidak serta-merta, karena proyek pembangunan itu memakan waktu kurang lebih hampir 1,5 tahun. Tapi yang saya nikmati pekerjaan di sana hanya kurang lebih 6 bulan. Karena durasi istirahat kuliah saya cuma 6 bulan. Tapi efektif saya bekerja di situ kurang lebih 5 bulan. Karena 1 bulan udah bekerja di pusat pertokoan, toko sepatu. Nah, jadi ada beberapa pengalaman yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, atau Anda sebagai pemula atau Anda sebagai pelajar mahasiswa. Ini juga pengalaman bahwa kehidupan ini butuh perjuangan. Dan ingat, jangan pernah Anda merasa diri Anda cengeng. Satu. Kedua, jangan pernah Anda merasa Anda tidak punya apa-apa. Yang penting bagi kita itu adalah berusaha, berjuang. Hidup ini butuh perjuangan. Jangan hanya kita bisa menerima. Kita harus menggali potensi yang ada di dalam badan. Nah, saya lakoni kerja kuli ini bukan, ya mungkin kalau sepintas kita lihat santai-santai aja, padahal kerja kuli itu butuh tenaga dan fisik yang kuat. Karena pekerjaan-pekerjaan yang akan kita lakukan semuanya harus disupport dengan tenaga. Nah, untungnya saya itu adalah saya dibawa oleh tetangga saya yang notabene dia itu adalah spesialis di tukang kayu dia. Misalnya bikin pintu, pasang punsen, kemudian bikin mal untuk coran, itu dia. Nah, saya karena dia tahu saya latar belakang saya adalah mahasiswa dan belum pernah bekerja seberat itu, maka saya dibekali oleh teman atau tetangga saya itu 1 buah gergaji dan 1 buah palu. Dia bilang sama saya, kamu selama bekerja tidak perlu jauh-jauh, harus di samping saya. Apa yang saya suruh kerja, itu yang kamu kerjakan. Jangan kamu pegang yang lain, karena saya yakin kamu tidak akan mampu pegang yang lain. Nah, alhamdulillah selama saya bekerja di situ, ya saya selalu nempel ini tetangga. Karena setelah nyampe di tempat kerja, ya udah, ini pegang gergajinya, ini pegang palunya. Nanti saya suruh Anda bikin papan mal, saya tunjukkan caranya begini. Ya udah. Itulah yang saya kerjakan. Alhamdulillah saya tidak terlalu diforsir tenaga saya di situ. Meskipun demikian tetap status kita adalah kuli bangunan. Ya kan? Nah, dia mentransfer sedikit ilmu masalah pertukangan itu kepada saya. Jangan salah, teman-teman. Saya meskipun seperti ini, saya punya sedikit keterampilan tukang.
saya bisa menstel mal tiang. Misalnya ada bangunan, ada tiang, itu kan sebelum dicor itu kan dibikin mal itu. Nah, saya dapat ilmu itu, bagaimana cara menstelnya supaya dia lurus, ya kan, tidak baling. Nah, itu ada teknisnya. Ini ilmu yang tidak ada di bangku pendidikan formal, dan itu akan kita dapatkan hanya di lapangan. Ya, alhamdulillah kalau seandainya saat sekarang misalkan ada sesuatu hal yang berkenaan dengan bangunan di rumah, paling tidak saya paham apa yang harus saya kerjakan. Ataupun kalau seandainya kita mempekerjakan orang, katakanlah tukang bangunan, maka kita paham apa yang dikerjakannya. Kita bisa mengarahkannya. Itu pengalaman yang saya rasakan manfaat pribadi saya. Jadi saya ingatkan kepada Anda semua, jangan pernah melihat latar belakang orang, tapi ingat, banyak pengalaman yang bisa kita dapatkan dari orang lain. Baik itu pengalaman mengenai perjalanan kehidupan maupun pengalaman mengenai pekerjaan. Saya selalu berpikirlah positif, jangan berpikir negatif. Itu akan sangat untuk diri kita sendiri. Percayalah, apapun yang kita tidak inginkan di dalam perjalanan kehidupan ini, itu pasti ada akhirnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabatku apoteker Indonesia.